berdoa. Untuk hari ini hadir semua? Hadir. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas di bab 3, yaitu tentang taubat, taat, istiqomah dan juga ikhlas. Namun pada pertemuan sekarang kita hanya akan membahas tentang taubat saja. Nah, sebelum Ibu memulai materi, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, di mana setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir, kalian diharapkan yang pertama, boleh kalian lihat ke layar, yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran yang dianutnya. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengamalkan perilaku taubat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan pengertian daripada taubat. Yang keempat, kalian bisa menunjukkan contoh-contoh perilaku taubat. Yang kelima, kalian bisa menyebutkan dampak positifnya, dampak positif dari perilaku taubat. Kemudian yang terakhir, kalian dapat mengkomunikasikan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku taubat. Nah, itu tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian dipahami. Baiklah, untuk sekarang yang pertama kalian di sini akan mempelajari yang pertama pengertian taubat. Kemudian yang kedua jenis dan syarat taubat. Kemudian yang ketiga apa? Memberikan atau menunjukkan contoh perilaku taubat. Yang keempat, Kisah yang berkaitan taubat. kisah-kisah yang berkaitan dengan Taubat. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama kita pelajari dulu pengertian. Pengertian menurut bahasa itu kembali. Kalau menurut istilah taubat itu berarti siapa yang bisa membacakan pengertian taubat? Siapa? Cindy, bacakan yang ini pengertian taubat menurut istilah. Taubat berasal dari bahasa Arab, yaitu kembali rujuk. Taubat menurut istilah kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Kembali taubat berarti kembali ke jalan yang benar. Nah, itu ya pengertian daripada taubat. Jadi taubat itu kembali ke jalan yang benar setelah berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Nah, itu pengertiannya. Yang kedua, dalil daripada sifat taubat. Nah, di sini boleh dibaca sama-sama semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
Lanjut, sekarang kita mempelajari daripada jenis dan juga syarat taubat. Di sini Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat. Itu yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Jadi syarat-syarat taubat itu yang pertama yaitu meninggalkan perilaku dosa. Jadi meninggalkan itu bukan meninggalkan melaksanakan lagi, meninggalkan melaksanakan lagi, tapi benar-benar meninggalkan dan tidak melaksanakan lagi. Kemudian yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Jadi kalian benar-benar menyesal telah melaksanakan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa yang besar. Yang ketiga, berniat tidak melakukan lagi selamanya. Jadi kalian berniat, benar-benar berniat dengan tulus ikhlas untuk tidak melakukan taubat. Yang keempat yaitu taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Berarti kalian kalau misalnya punya kesalahan kepada seseorang, baik itu teman ataupun di lingkungan rumah, itu berarti kalian harus meminta maaf. Nah, maksudnya taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia itu harus kalian tobati ya. Kemudian yang kedua, Imam Nawawi mengatakan bahwa dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Jadi ada 4 syarat. Sama dengan taubat kepada Allah. Yang pertama yaitu meninggalkan perilaku dosa. Kemudian menyesali perbuatan maksiat. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi. Kemudian yang keempat, membebaskan dari hak manusia yang dizalimi dengan cara yang pertama, apabila menyangkut harta, dengan cara mengembalikan hartanya. Misalnya pernah kalian meminjam tanpa sepengetahuan yang punyanya. Misalnya kalian di meja ada pensil, kalian ambil saja, pakai, bawa ke rumah. Nah itu kalian harus mengakui kesalahan kalian kepada orang yang mempunyai pensil tersebut. Kemudian meminta maaf telah mengambilnya. Kemudian yang keduanya, apabila menyangkut non materi seperti pernah memfitnah atau pernah menggunjing, ya kalian misalnya pernah memfitnah seorang teman, kalian langsung minta maaf kemudian mengakui kesalahan. Nah itu jenis daripada taubat. Kemudian dampak positif dari taubat. Dampak positif dari taubat itu ada yang pertama bagi diri sendiri. Bagi diri sendiri yaitu memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah, dengan menerima tobatnya. Nah itu. Kemudian yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat. Itu dampak positif dari bagi diri sendiri. Kemudian ada dampak positif bagi orang lain. Di antaranya lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga. Kalau kalian mempunyai masa lalu yang hitam, yang suram, yang tidak baik, itu pasti kalau dengan tobatnya kalian pasti akan mengembalikan nama baik keluarga. Kemudian yang kedua, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat. Itu seperti kalau sebelum bertobat itu kan
kecemasan masyarakat, kecemasan keluarga, itu sangat khawatir. Tapi setelah adanya bertobat, itu akan menghilangkan rasa khawatir dari keluarga dan juga masyarakat. Nah, itu dampak positifnya. Nah, di sini nanti kalian bisa baca. Ibu menampilkan tentang kisah Nabi Ibrahim dan tobatnya seorang hamba Allah. Ini ada kisah cerita yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku taubat. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan oleh Ibu tentang materi taubat. Nanti ada hal yang harus didiskusikan oleh kalian. Silakan bagi kelompok, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Silakan bagi kelompok yang sudah kemarin kelompoknya yang tetap. Silakan. Kelompok 1 mana? Kelompok 2 mana? Kelompok 3. Ini untuk kelompok 1, soalnya sudah ada. Ini untuk kelompok 2. Dibaca soalnya kemudian didiskusikan. Ini untuk kelompok 3. Silakan kalian kerjakan, diskusikan dengan teman kelompok kalian. Dijawab, nanti ada presentasi untuk membacakan di depan kelas tiap kelompok. Sudah kelompok 2? Kelompok 3?
mudah untuk bertobat. Cara supaya mudah untuk melakukan tobat. Sudah semua? Sudah. Sekarang tiap kelompok presentasikan hasilnya. Kalian per kelompok maju ke depan kelas dan membacakannya. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Guru. Soal nomor 1. Bagaimana caranya supaya peserta didik mudah untuk bertobat apabila melakukan kesalahan baik kepada sesama teman maupun kepada Allah SWT. 1. Berhenti dari kesalahan atau dosa yang telah diperbuat. Menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan baik lisan maupun hati. Niat bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan salah dan dosa lagi. Menyelesaikan urusan dengan orang yang pernah dizalimi. Soal nomor 2. Bagaimana perilaku seorang muslim yang bertobat? Jawabnya. 1. Menyesali dengan sungguh-sungguh. 2. Meninggalkan dosa zina dan semua
membaikkan diri juga tidak dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Semakin tinggi kesabaran yang seseorang memiliki luas juga semakin kokoh juga ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupan. Bila kita menyimpan dalam hati rasa sakit itu ternyata menimbulkan berbagai dampak fisik dan psikologis, sakit-hati dalam membanyakkan bagi kesehatan manusia. Sakit hati juga menjadikan hati manusia dipenuhi marah, dendam, dan benci kepada orang lain yang direjit persepsi kerugiannya. Meminta maaf kata yang semestinya terucap setelah melakukan kesalahan adalah maaf. Wajarnya pada saat menyadari bahwa diri telah melakukan kesalahan suka meskipun suka diucapkan, contohnya karena merasa diri telah memiliki jabatan yang jauh lebih tinggi atau karena merasa lebih kaya atau lebih pintar maupun lebih tua. Permintaan maaf itu penting untuk supaya mendapat amanah yang akan dalam di orang yang dizalimi. 2. Menyesali dengan sungguh-sungguh. Nomor 1. Meninggalkan dosa zina dan semua pemicu. 2. Bertekad tidak mengulangi kembali. 3. Dekatkan diri dan banyak beribadah. 4. Sholat taubat. 5. Cari lingkungan yang baik. 6. Rahasiakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan selamat pulang. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan yang sudah mempresentasikan dari jawabannya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran tentang taubat pada pertemuan hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari materi taat. Jadi lanjutan dari materi taubat masih di bab 3. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi